اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد شيء بين الآخرين وسلم وتقبل من صحابة رسول الله أجمعين اللهم كمل الإسلام بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على أقوال الدين رب اهدنا لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat Aidil Adha yang dirahmati Allah, di hari yang mulia ini dan di masjid yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada segenap kaum muslimin muslimat umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang Allah wajibkan laksanakan semuanya, yang Allah larang tinggalkan semuanya, yang Rasulullah SAW sunnahkan laksanakan semampunya. Maka jika itu kita lakukan, banyak sekali balasan yang Allah akan berikan. Salah satunya Allah Ta'ala berjanji dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuknya, dan Allah akan berikan ia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu salah satu balasan bagi hamba yang bertakwa, dan masih banyak lagi balasan yang lainnya. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang diselamatkan dan diberkahi dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin
hadirat, muslimin muslimat, jamaah salat Aidil Adha yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Firman Allah ini di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2, yang artinya mari kita renungkan. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia itu mengira mereka setelah menyatakan kami beriman, dia menyatakan dirinya beriman, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, maka sungguh kata Allah, kami telah memberikan ujian, cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah mengetahui siapa yang benar dan siapa yang bohong dalam keimanannya. Artinya, ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka untuk membuktikan keimanannya itu, maka orang tersebut akan diberi ujian oleh Allah. Dan ujian bukan hanya kita yang menghadapinya, orang-orang terdahulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk membuktikan keimanannya benar ataukah bohong. Coba kita lihat bagaimana ujian yang dihadapi orang-orang terdahulu, di antaranya yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menikah dengan istri beliau yang bernama Siti Hajar, puluhan tahun tidak dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama menunggu, Allah Subhanahu wa taala karuniakan beliau berdua seorang anak yang beliau beri nama Ismail. Ketika Ismail masih dalam keadaan bayi, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah oleh Allah yang berupa ujian. Allah suruh bawa itu istri beliau yang bernama Siti Hajar bersama putra yang beliau sangat sayangi, yang sudah lama dinanti kedatangannya, yaitu Ismail, untuk dibawa ke tempat yang sangat gersang, yang tidak ada apa-apa pada saat itu, yaitu di sisi Ka'bah, yang tidak ada makanan dan minuman pada waktu itu, kering kerontang. Tetapi Nabi Ibrahim karena perintah Allah, orang-orang yang beliau sayangi, beliau bawa ke daerah tersebut dan beliau tinggalkan. Allah suruh tinggalkan itu anak dan istrinya di tempat yang tidak ada apa-apanya. Maka sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan istri beliau Siti Hajar dan anak beliau Ismail, seorang istri yang solehah, yang mendukung dakwah suaminya, yang mendukung suaminya untuk meraih ridha Allah. Coba lihat apa yang dilontarkan oleh Siti Hajar daripada perkataan yang mulia. Sebelum suami meninggalkan beliau bersama anak kecilnya, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, engkau tinggalkan kami di sini, di tempat yang kering kerontang ini, kemauan kamu, keinginan kamu, atau perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Wahai istriku, saya meninggalkan kamu beserta Ismail di tempat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Maka mendengar jawaban sang suami, seorang istri yang soleha ini mengatakan, "Kalau begitu, pergilah kamu wahai suamiku. Karena ini perintah Allah, maka saya yakin Allah tidak akan membiarkan kami kesusahan di tempat ini." Bagaimana keimanan seorang istri yang soleha tersebut? Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan anak dan istri yang beliau sayangi itu. Tidak lama waktu berlalu, seorang anak kecil yang masih bayi yang bernama Ismail merasakan kehausan yang sangat. Seorang ibu berusaha bagaimana anaknya tidak susah. Seorang ibu yang bernama Siti Hajar ini berlari untuk mencari air dari bukit Sofa ke Marwah, bolak-balik sampai 7 kali, tetapi tidak menemukan air. Setelah itu beliau melihat sang anak yang bakal nantinya menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala. Si anak tersebut menggerak-gerakkan kakinya. Subhanallah,
Dari bawah kaki anak tersebut Allah pancarkan air yang penuh dengan keberkahan, yaitu air Zam-Zam, yang alhamdulillah kita pun dapat merasakan keberkahan air tersebut, dan insya Allah air tersebut akan terus ada sampai nanti hari kiamat. Dan ingat apa yang dilakukan oleh Siti Hajar tersebut, berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah bolak-balik 7 kali. Allah jadikan salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan sa'i. Tidak sampai di situ hadirin, cobaan orang-orang terdahulu. Nabi Ibrahim ketika anak beliau yang bernama Ismail baru masa pertumbuhan, lagi lucu-lucunya, Nabi Ibrahim dari mimpinya mendapatkan perintah lagi dari Allah berupa ujian, yaitu anak beliau yang beliau sangat sayangi tersebut, yang masih lucu-lucunya, Allah suruh sembelih, Allah suruh gerek lehernya. Bukan orang lagi yang menggereknya, harus Nabi Ibrahim sendiri yang menyembelih anaknya. Betapa beratnya ujian Nabi Ibrahim. Tapi ingat hadirin, tidaklah Allah mengirimkan ujian kecuali ujian tersebut merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak cinta kepada seorang hamba, Allah tidak kirim ujian untuk hamba itu. Tetapi manakala Allah cinta kepada seorang hamba, Allah kirim ujian kepada hamba tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan beri dia ujian, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ibrahim karena cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada segala sesuatu, Nabi Ibrahim tetap laksanakan perintah tersebut. Keesokan harinya Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, yang Allah abadikan cerita ini dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berkata, "Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Apa kata Nabi Ibrahim? "Duhai anakku, sesungguhnya saya bermimpi saya menyembelih kamu, maka bagaimana pendapat kamu?" Kata Nabi Ibrahim. Coba lihat bagaimana seorang anak yang soleh, yang telah dididik dengan pendidikan agama, dia jawab dengan tegas. Nabi Ismail menjawab ayahnya dengan tegas. Kata Nabi Ismail, "Qala ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Duhai ayahku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar, kata beliau. Coba lihat keluarga yang soleh dan soleha ini, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang diridhoi oleh Allah. Semuanya lebih mendahulukan cintanya kepada Allah daripada cinta yang lainnya. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa anaknya dengan membawa sebilah pedang. Bayangkan hadirin, coba kita bayangkan bagaimana kalau kita pada posisi tersebut. Kita pegang tangan anak kita, kita bawa untuk kita sembelih lehernya. Nabi Ibrahim bawa itu anaknya. Di tengah perjalanan digoda oleh setan sampai 3 kali, tetapi tetap dilempar setan tersebut oleh Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Maka kita kenal sekarang ada yang namanya lempar jumroh ketika melaksanakan ibadah haji untuk umat Nabi Muhammad SAW. Padahal itu kejadiannya pada Nabi Ibrahim, tapi Allah jadikan ibadah untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Saking mulianya perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih atau menggerek leher anaknya tersebut, subhanallah, Allah gantikan itu anak yang soleh dengan seekor kambing. Maka kita kenal itulah ibadah kurban yang Allah sunnahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW karena kejadian Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail tersebut. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada cerita Nabi Ibrahim beserta keluarganya? Di antara cerita yang bisa kita ambil adalah yang pertama, mari kita jadikan oleh-oleh untuk kita pulang ke rumah, kita jadikan pegangan untuk hidup kita. Pelajaran pertama adalah bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim beserta istri dan anak beliau menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau tahu dengan sabar tersebut Allah makin angkat derajat beliau dan Allah makin cinta kepada beliau. Itu yang pertama.
Pelajaran kedua yang bisa kita ambil daripada cerita-cerita tersebut adalah bagaimana Nabi Ibrahim lebih mencintai, lebih mendahulukan haknya Allah daripada cinta beliau kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat hadirin, beliau rela korbankan istri, korbankan anak untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita berkaca, bagaimana dengan keadaan kita? Nabi Ibrahim rela meninggalkan anaknya di tempat yang gersang bersama istrinya yang dia cintai demi mengharap ridha Allah. Kenapa kita tidak mau meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang mana itu lebih ringan daripada meninggalkan anak istri kita di tempat yang tidak ada apa-apanya? Kenapa kalau Nabi Ibrahim rela meninggalkan anak istrinya di tempat tersebut, kita tidak rela meninggalkan narkoba? Kenapa kita tidak rela meninggalkan minuman keras? Kenapa kita tidak rela meninggalkan perjudian? Kenapa kita tidak rela meninggalkan perzinahan? Kenapa kita tidak rela meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Padahal itu lebih ringan daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, meninggalkan anak istri di tempat yang kering kerontang. Nabi Ibrahim berkorban sampai ingin menyembelih anaknya. Mana pengorbanan kita? Kita hadirin hadirat, kita tidak disuruh menyembelih anak kita oleh Allah. Kita cuma disuruh sholat 5 waktu, tapi tidak bisa masih. Kita cuma suruh meluangkan waktu untuk sholat 5 waktu, yang mana kalau kita sholat, kebaikannya bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Tapi juga kita tidak mau masih melakukannya. Hanya berkorban waktu untuk sholat, paling sekali sholat 10 menit, tapi tidak bisa. Bukan suruh sembelih anaknya, cuma suruh sholat masih tidak bisa. Cuma disuruh puasa bulan Ramadan sebulan, masih tidak bisa. Lebih cinta kepada dunia. Cuma disuruh membayar zakat, padahal dia mampu, dia tidak mau melaksanakan yang wajib, yang jauh lebih ringan daripada menyembelih anak, tapi dia tidak mau melakukannya. Cinta model apa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengakunya cinta, mengakunya ingin dekat kepada Allah, tapi hanya meluangkan waktu untuk ibadah saja, tidak mau. Bagaimana kalau dia dicoba seperti Nabi Ibrahim, disuruh sembelih anaknya? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak seperti itu ujian yang Allah datangkan kepada kita. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, makhluk-makhluk, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tersebut dengan diuji oleh Allah bukan tambah jauh dari Allah, justru tambah dekat dengan Allah. Maaf hadirin hadirat, maaf kaum muslimin muslimat. Sebagian manusia kita lihat zaman sekarang, ketika diuji oleh Allah bukan tambah dekat, tambah jauh. Dia bawa dirinya ke diskotik, dia bawa dirinya ke tempat-tempat maksiat. Bukan tambah mendekatkan diri kepada Allah, tapi tambah menjauhkan dirinya kepada Allah SWT. Mari ambil pelajaran yang ketiga daripada cerita Nabi Ibrahim beserta keluarga ini. Ketika kita diuji oleh Allah, maka kembalikan diri kita kepada Allah agar kita selalu diridhoi dan dirahmati Allah SWT. Ingat hadirin, seseorang itu ketika dia sedang jauh dari Allah, Allah beri dia ujian, itu artinya Allah sedang menyentil dia agar dia kembali kepada Allah. Tetapi ketika seseorang dia sudah taat kepada Allah, masih diberi ujian oleh Allah, ingat, itu tanda Allah mau angkat derajat dia. Itu tanda yang kedua, Allah akan berikan dia pahala yang banyak. Itu tanda yang ketiga, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Dan itu tanda yang keempat, bukti cinta Allah kepada dia. Hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Kemudian jangan lupa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya, man kana lahu sa'ah walam yudhhi fala yagrabanna musallana. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki tapi tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat solat kami, kata Nabi. Artinya Nabi tidak mau solat kepada dia. Siapa? Orang yang mempunyai keluasan rezeki tapi tidak berkorban,
Maka oleh sebab itu, yang punya keluasan rezeki sangat disunnahkan untuk berkorban, karena kalau tidak, Nabi Muhammad sangat tidak senang kepada dia. Na'udzubillah min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, ayo sama-sama kita di hari yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, ayo angkat tangan kita, khusyukkan hati kita, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di hari yang mulia ini dan di masjid yang mulia ini, ya Allah, kami sama-sama angkat tangan kami. Kami sebagai hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah, yang butuh kepadamu, kami minta kepadamu, ya Allah, berkah Nabi Muhammad SAW, berkah orang-orang soleh, ya Allah. Ampunkan segala dosa kami, terima taubat kami, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, kami banyak dosa, kami banyak salah, tapi kami yakin ampunan dan rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan kami ini hamba-hamba yang lebih mendahulukan hak-Mu, ya Allah, daripada hak kami, lebih mencintai-Mu, ya Allah, daripada yang lainnya, ya Allah. Kami lebih berharap ridho-Mu daripada ridho yang lainnya, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami, orang tua kami yang masih hidup, guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepadamu dalam ridha dan keberkahanmu, ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia, kami mohon, ya Allah, luaskan kuburan mereka, terangkan kuburan mereka, jadikan kuburan mereka taman daripada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan siksa orang tua kami, sayangilah mereka, karena Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami, murid-murid kami menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh, solehah, yang taat kepadamu, yang membanggakan Nabi Muhammad, yang membahagiakan orang tuanya dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, berkahilah Indonesia dan rakyat Indonesia, ya Allah. Berilah kami pemimpin yang baik, yang cinta Islam, cinta rakyat, peduli kepada rakyatnya, ya Allah, yang adil, yang mengayomi rakyatnya, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah Indonesia dan rakyat Indonesia dari segala macam musibah, bencana, malapetaka dan wabah penyakit, ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami pasti meninggal dunia, ya Allah. Apabila tiba ajal kami, tinggal rumah kami, tinggal kendaraan kami, tinggal harta benda kami, tinggal jabatan kami, bahkan tinggal keluarga yang kami cintai, ya Allah. Apabila tiba waktunya kami kembali kepadamu, cabut nyawa ini dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, fi lutfin wa khairin wa afiyah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang tua kami yang kami sayangi, bersama guru-guru kami, bersama anak istri keluarga kami, bersama orang-orang kami sayangi di syurga-Mu bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, izinkanlah kami, ya Allah, dapat mencium tangan Nabi Muhammad yang mulia. Ya Allah, izinkan kami dapat melihat wajah indah Nabi Muhammad. Izinkan kami dan mereka semua, ya Allah, untuk dapat bermimpi Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna ahsanal kalam كلام الله الملك العلام. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولمشايخنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.